suci manungsa urip saka ayat-ayat iki. Atine kang manunggal dening Gusti Allah kang tunggal. Ya ora sae ilmune wong iku tatkalane mangucap lafaz suci kalimat tauhid. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saudara bertemu kembali saudara. Ketemu di bulan suci Ramadan yang diciptakan oleh saudara. Di bulan penuh rahmat. Di bulan yang penuh kasih sayang sama pencipta pada hamba-hamba. Benar, saudaraku. Subhanallah. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan begitu banyak karunia keberkahan di bulan yang utama, bulan Ramadan. Dan wahai saudaraku, Subhanallah. telah turunnya aku di awal dari permulaan bulan Ramadan ini Subhanallah saudara. yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyampaikan salah satu bibit penyakit, salah satu yang menjadi penyakit dari hati seseorang ya saudaraku. Subhanallah. Di dalam Quran surah Al-Ahzab Subhanallah. ataupun yang disebut sebagai kumpulan kelompok orang-orang yang bersekutu. Subhanallah. Salah satu surah yang menjelaskan dan salah satu surah yang memiliki sebuah hal yang memiliki titik berat di dalamnya ya saudaraku, Subhanallah. yang harus menjadi pertimbangan bagi engkau dan saudara-saudara engkau ya saudara. Subhanallah. Salah satu penyakit hati yakni berawal dari pujian ya saudara. Subhanallah maha benar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya pada kalimat Alhamdulillahirabbil alamin Alhamdulillah adalah segala puji hanya kepada Allah Tuhan semesta. Subhanallah maha benar. Dan mengapa disebut segala puji? Harusnya segala puji yang paling utama hanyalah ditunjukkan kepada Rabb yang Maha Sempurna, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika manusia memuji manusia yang lain, memberikan pujian pada manusia yang lain, dan manusia yang lain yang hatinya tidak mampu menerima akan godaan, justru dimabukkan oleh pujian tersebut ya saudara. Subhanallah. Sungguh pada pujian-pujian tersebut adalah sebagian cara untuk merusakkan hatinya masing-masing ya saudara. Subhanallah.
Maha benar Allah SWT. Siapa yang dimabukkan oleh pujian dan siapa yang tidak tahan akan godaan pujian tersebut, di mana seseorang akan berlelah diri, di mana seseorang tersebut akan menganggap dirinya lebih hak dan lebih tinggi dari kedudukan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah SWT. Di saat itu, maka sesungguhnya ia sedang mengundang syaitan serta iblis yang merasuki hatinya, ya saudaraku. Subhanallah. Sehingga gelaplah mata hatinya, ya saudaraku. Subhanallah. Memang hal yang sederhana, ya saudaraku, Subhanallah. memuji saudara engkau yang lain akan kebaikannya, akan keindahannya, akan amal-amal baiknya. Namun apabila dengan pujian tersebut, orang-orang yang engkau kenakan pujian tidak bisa mengolah rasanya, ya saudaraku. Subhanallah. Maha benar Allah. Tidak bisa untuk menundukkan hatinya sendiri di hadapan Rabbnya, ya saudaraku. Subhanallah. Sungguh, ya saudaraku, engkau sedang mengundang bibit penyakit di dalam diri engkau sendiri, ya saudaraku. Subhanallah. Bukankah sudah disebutkan, ya saudaraku, Subhanallah. pada salah satu surah yang ada dalam Al-Quran, Subhanallah. juga yang terdapat dalam surat At-Taha, ya saudaraku, Subhanallah. bahwa hanya kepada orang-orang yang diberikan petunjuk akan diberikan keselamatan. Sungguh-sungguhnya keselamatan yang tertulis dalam surat At-Taha, ya saudaraku. Subhanallah. Keselamatan berupa keselamatan bukanlah keselamatan jasmani semata, ya saudaraku. Subhanallah benar. Yakni keselamatan secara batin engkau pula, ya saudaraku. Subhanallah benar. Ketenangan dalam diri engkau, ya saudaraku. Subhanallah. Serta kebaikan-kebaikan yang akan menuntun engkau pada keridhaan Rabb engkau, ya saudara. Subhanallah. Apa orang-orang yang diberikan petunjuk? Karena orang-orang yang diberikan petunjuk adalah orang-orang yang senantiasa mengingat Tuhannya. Subhanallah benar. Bukanlah orang-orang yang dimabukkan oleh pujian-pujian dari manusia-manusia yang lain sehingga lalai kepada Tuhannya, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguh, ya saudaraku, Subhanallah. tentang apa yang tersebut dalam Al-Quran sesungguhnya adalah berisi tentang kebenaran. Subhanallah. Namun kebenaran-kebenarannya justru telah ditinggalkan oleh kaum muslimin sendiri, ya saudara. Subhanallah. Sehingga ditegaskan kembali dalam Quran surah Al-Ahzab, ya saudaraku, Subhanallah. bahwa orang-orang yang telah bertudung kepada kebohongan, orang-orang yang ingin membenarkan kebohongan-kebohongan kepada khalayak untuk menyesatkan umat, Subhanallah benar. sungguhnya Allah memiliki kemurkaan serta azab yang pedih untuknya, ya saudara. Subhanallah benar. Dalam Quran surah Al-Ahzab, Allah menyebutkan golongan orang-orang yang bersekutu. Benar. Orang-orang yang bersekutu, orang-orang yang menyekutukan atas kehadiran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala. yang menganggap setiap mujizat yang telah diturunkan kepada para kekasihnya, kepada para rasul-rasulnya hanyalah sebagian dari tipu muslim atau sihir semata, ya saudara. Subhanallah benar. Namun sesungguhnya
Mereka sendirilah yang sedang menipu diri mereka sendiri dengan mengingkari akan kebesaran dari Allah Subhanahu. Allah Subhanahu. Sungguh ya saudaraku, Subhanallah. sesungguhnya orang-orang yang demikian sedang mengundang kerugian pada jalannya sendiri ya saudara. Benar saudara. Di dalam surat Al-Ahzab ya saudaraku, Subhanallah. diberikan sebuah garis ya saudaraku, Subhanallah. peringatan untuk engkau dan saudara-saudara engkau yang lain ya saudara. Subhanallah. Di sana telah tertulis tentang seberapa besar seorang hamba, seberapa besar perasaan seorang hamba akan dunianya dibanding dengan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu. Lebih berat yang mana seorang hamba akan kecintaannya pada dunia atau kecintaan kepada Rabbnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu. Di sana telah disebutkan dengan perlambangan seorang istri ya saudaraku. Subhanallah. Rasulullah SAW Sallallahu. yang merupakan suri tauladan untuk umat Islam ya saudaraku, Subhanallah. pun telah diberikan peringatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu. Ya Muhammad, pergilah untuk menemui istrimu dan tanyakan kepada ia, apakah yang lebih mereka inginkan, kesenangan di duniawi atau keridhaan dari Rabbnya Allah SWT. Allah Subhanahu. Dan apabila istri-istri engkau lebih memilih kesenangan dunia, maka ya Muhammad, adalah kewajiban untuk engkau meninggalkannya. Subhanallah. Maha benar Allah Subhanahu. Karena pada yang demikian akan memperberat langkah-langkah engkau untuk menunaikan setiap kewajiban engkau kepada Rabb engkau. Subhanallah. Ya saudaraku, Subhanallah saudara. dan di sana telah disebutkan pula, apabila seorang istri lebih memilih untuk mengharap keberkahan serta keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu. maka tinggallah engkau padanya dan senantiasa bimbinglah dia menuju jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu. Istri adalah sebuah perlambangan yang ditulis dalam suratul Al-Ahzab ya saudaraku. Subhanallah. Benar. Apabila apa yang menjadi pendamping engkau, apa yang menjadi pakaian engkau, lebih memilih menghinakan diri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan memilih kesenangan duniawi daripada mengharap keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu. Sungguh ya saudaraku, apabila engkau menurutinya, engkau akan diterjunkan ke dalam lembah neraka sakor ya saudara. Subhanallah. Astagfirullah. Subhanallah. Seorang imam yang harusnya tetap berada di depan ya saudaraku. Subhanallah. Benar. Dan apabila seorang makmum lalai akan setiap kewajibannya, bahkan menyekutukan atas kebesaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu. secara sengaja engkau berhak menegurnya ya saudaraku. Subhanallah. Benar. Begitupun anak-anak engkau ya saudaraku, Subhanallah. yang merupakan bagian dari amanah engkau di dunia. Dan apabila mereka berada dalam kelalaian, adalah tugas engkau untuk senantiasa mengingatkannya
Benar. Namun telah sampai pada peringatan yang ketiga ya saudaraku. Subhanallah. Maka tinggalkanlah ia agar ia mampu merenung dan berpikir ya saudaraku. Sunnah benar. Bahwa tiadalah Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan sebuah perkara yang demikian. Sunnah. Melainkan untuk menjadikannya pelajaran bagi mereka semua ya saudaraku. Subhanallah. Seperti halnya ya saudaraku, ketika engkau memanggil seorang istri dan memanggil seorang anak, Subhanallah. janganlah sampai melebihi 3 kali ya saudaraku. Subhanallah. Ingatlah sebuah hal yang demikian. Janganlah sampai memanggil sampai 3 kali ya saudaraku. Subhanallah. Karena yang ketiganya telah mengandung amarah ya saudaraku. Subhanallah benar. Yang ketiganya telah menghilangkan keridhaan engkau ya saudaraku kepada istri dan juga anak-anak engkau. Subhanallah. Dan apabila sebelum panggilan ketiga, apabila anak-anak serta istri engkau belum mampu untuk menghadap atas apa yang menjadi panggilan engkau, hendaklah mereka bersarung. Janganlah sampai ketiga ya suamiku, janganlah sampai yang ketiga ya bapakku. Karena yang ketiga, panggilan yang ketiga telah mengandung amarah ya saudaraku. Subhanallah. Telah mengandung api ya saudaraku. Subhanallah. Dan yang ketiga telah mengandung kekesalan di dalam hati engkau ya saudara. Subhanallah benar. Dan awal dari amarah engkau akan menjadi keburukan bagi anak dan istri engkau ya saudara. Subhanallah benar. Benar. Cukuplah engkau memanggil 2 kali. Janganlah sampai engkau memanggil 3 kali ya saudaraku. Subhanallah. Ataupun anak serta istri engkau yang harus menggantikan engkau ya saudara. Subhanallah. Janganlah sampai memanggil 3 kali. Janganlah sampai memanggil 3 kali. Subhanallah. Sebuah hal yang sederhana yang sering diabaikan dan dilalaikan dalam kehidupan yang telah Allah firmankan kepada setiap hambanya. Subhanallah benar. Hendaklah jangan menjadi suatu hal yang terlalu diabaikan ya saudaraku. Subhanallah. Apabila engkau lalai dan engkau abai, maka lekaslah untuk ingat kembali ya saudaraku. Subhanallah. Amin. Nah seperti yang disebutkan dalam Quran surat Ad-Doa tadi, hanyalah orang-orang yang diberikan petunjuk yang akan diberikan keselamatan kepadanya. Amin. Dan janganlah sampai sebelum engkau memanggilnya ketiga kalinya, engkau telah mengabaikan atas keselamatan dari mereka yang kau pimpin ya saudaraku. Subhanallah. Amanah yang kau bawa ya saudaraku. Subhanallah akan kujaga. Kalam engkau. Dan aku sampaikan oleh saudaraku nanti yang lain. Sesungguhnya pada laki-laki dan perempuan yang mukmin, pada laki-laki dan perempuan yang senantiasa berada dalam kebaikan, Subhanallah. pada laki-laki dan perempuan yang senantiasa beramal soleh, pada laki-laki dan perempuan yang senantiasa dalam ketetapan iman dan Islamnya. Subhanallah. Amin. Sungguh Allah akan ridho kepadanya. Amin. Subhanallah. Amin. Teraya saudaraku, Subhanallah saudara. janganlah engkau melalaikan akan titik berat dari al-azab itu sendiri ya saudara. Akan kujaga kalangan sudah tunggu saudara. Pujilah
memuji yang utama hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan jangan engkau berikan pujian kepada yang lain, sehingga akan menjadi ujian yang berat kepada mereka ketika mereka tidak mampu mengimbanginya dengan keimanan dan ketakwaan, ya saudara. Subhanallah. Karena akan jatuh riya, dan riya akan membutakan mata hati, ya saudara. Subhanallah benar. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan banyak nama Allah, Maha Pengasih, Maha Pemurah, Maha Penyayang. Amin. Semoga cahaya kebaikan dari Quran surah Al-Ahzab Amin. akan membawa keberkahan, Amin. akan mengobati setiap hati yang digerogoti oleh penyakit-penyakit hati. Amin. Semoga Allah menurunkan keridhaan pada setiap langkahnya. Amin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Amin. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.